Halo guys, selamat datang di channel gua Omon Saham. Hari ini kita akan omon saham lagi guys ya, omon tentang dividen reinvestment plan lagi guys ya. Kali ini kita akan omon saham BBRI guys. Nah, ini saham BBRI itu kemarin ya, hari ini itu lagi ditutup melemah guys ya, melemah di 5675 guys. Hari ini tuh melemah 5 hari terakhir tuh dia udah melemah 525 poin guys ya, atau 8,47% ya. Lumayan guys ya, ini lagi diskon guys ya. Mudah-mudahan diskon terus nih guys, mudah-mudahan turun terus guys ya. Kalau kita capai angka tertentu yang menurut kita murah, nanti kita akan serok sebanyak-banyaknya guys. Oke guys, gak perlu berlama-lama. Seperti biasa guys, untuk dividen reinvestment plan ini kita ambil data historisnya guys ya. Data historis ya guys, data historis harganya dari tahun 2004 guys ya. Dari tahun 2004 seperti biasa kita ambil di sini. Caranya kayak gini guys. 2004 ya, kayak gitu ya guys ya. 2004 kalian udah pasti sering lihat ya di video-video sebelumnya juga guys ya. Kalau caranya kayak gini, lalu klik unduh data guys ya. Terus kemudian kita ambil data dividen guys ya. Data dividen di investing.com ini gue melihat ada yang aneh nih guys ya. Ini di 2004 itu dia hasil imbal baliknya 4%, tapi kok dividennya 8,4 dia kan guys. Sementara harga waktu itu, harga di 2004 itu, harga 2004 itu di angka sekitar 142. Artinya ini datanya pasti salah ya guys ya. Ini salah, jadi gua ambil di PT situsnya sendiri aja langsung ya guys ya, di BBRI nya guys ya, di BBRI. Nah ternyata di situs resminya itu ternyata yang dibagikan tuh 8,21 guys ya. Jadi data yang di investing.com itu dividennya untuk tahun-tahun lama salah, tapi untuk tahun-tahun barunya udah bener guys. 235 di sini juga 235 ya. Sebenarnya tahun barunya udah bener, tapi tahun lamanya salah. Tapi nanti kita datanya bisa salah analisa guys ya. Kita ambil yang resminya aja, dari situs resminya guys. Oke, kita udah dapetin nih guys ya. Gua percepat aja. Itu gua udah rekap semua dividennya dari tahun 2004 ya. 8,21, harganya waktu itu di 172 ya guys ya. Nah, gini guys ya, sebelum gua lanjut guys, banyak yang komen-komen ngapain ngomongin masa lalu, itu udah kejadian, ngapain ngomongin sesuatu yang udah kejadian guys. Ini tuh namanya sejarah guys ya. Jadi kita untuk memproyeksikan masa depan itu kita harus pakai data historis dulu guys ya. Kita baca historis, kita baca sejarah, itu tujuannya supaya di masa depan harapannya Bank BRI ini akan melakukan hal yang sama gitu loh guys. Dimana harganya itu bertumbuh dari 172 sampai sekarang di terakhir ya, di bulan Maret itu di 6050. Harapannya ketika kita nanti start di sini, harapannya 19 tahun lagi juga harganya akan mengalami kenaikan yang sama, dan dividen juga dari awal 8,21, terakhir itu interim 84 dan 235 gitu loh guys ya. Jadi gitu guys, gunanya mempelajari sejarah itu untuk memproyeksikan masa depan. Itu harapan kita dia akan berulang gitu loh guys, sejarah guys ya. Jadi ini tuh menurut gua penting guys ya, kita mempelajari sejarah juga penting guys ya. Tapi banyak yang komen ngapain ngomongin yang udah kejadian. Ya nggak apa-apa ya guys ya, kita pelajari untuk kepentingan di masa depan gitu loh guys ya. Oke, lanjut, nggak perlu lama-lama lagi. Ini guys ya, dividen tahun 2004 itu 8,21, harga waktu itu 172 guys. Nah ini lu modal 15 juta, lu dapat 87.000 lembar guys ya.
atau 872 lot. Nah, ini aslinya 87200 ya guys ya, harusnya. Seperti yang gue bilang kan, kita kan nggak bisa beli kayak gini 295 nggak bisa beli. Jadi minimal belikan 1 lot alias 100 lembar. Jadi harus belakangnya harus 100 pasti guys ya. Oke, kita simulasi aja untuk kali ini kan untuk simulasi aja guys ya. Kita simulasi itu dapat dividennya 700.000 guys ya. Lu invest 15 juta, tahun segitu lu dapat 700.000 guys, setahun ya guys ya. Setahun. Kalau sebulan berapa ya? Sebulan mah bagi 12 aja guys. 50.000 guys. Zaman segitu 50.000 pun lu paling hidup 2 hari lah guys ya. Nah, lu 700.000 itu lu beliin harga waktu itu 172, lu dapat 4.100 guys. 4.100 ini kita tambahin dengan kepemilikan yang kita punyai 87.000 tadi, sehingga kita dapat 91.000 ya guys ya. 91.000 itu di tahun 2005 lu dapat dividen 14,92, lu dapat 1.300.000 ya kan guys. Kita beliin lagi nih 1.300-nya ini, kita beliin lagi saham BBRI dapat 4.700 lembar. Ya kan guys. Dan seterusnya sampai masa sekarang guys. No, masa sekarang itu ternyata nggak terlalu gede juga guys ya. Kita itu investasi 15 juta, setahun dapat 39 juta, sebulan dapat 2.173. Dibandingkan dengan si batu bara ya guys ya, BTBA itu ternyata jauh guys. Invest 15 juta lu di PTBA lu dapat 21 juta sebulan, setahunnya 261 ya guys ya. Di BBRI lu dapat cuman sebulan 2.100.000 ya guys ya. Cuman kita lihat capital gain-nya ya guys ya. Capital gain-nya itu dengan kepemilikan lembar yang lu punyai di tahun 2024 dengan dividen reinvestment plan lu dapat 167.000 lembar, dikalikan harga saat itu lu dapat, bener gak ini? Salah guys, sorry guys. Yang benar adalah total ini 6.000 harga saat ini dikali kepemilikan lu 167.000 lembar, lu dapat 1 M guys. Total duitnya lu 1 M ditambah dengan dividen terakhir lu 39 juta. Salah juga ini, bukan di sini guys. Geser. Nah, gini guys yang betul. Nah, total duit lu itu jadi 1.051 juta guys ya. Lu dapat 7.000% guys. 7.000%. Kalau di PTBA batubara lu dapat ini dividennya. Ini dividennya doang ya. Kalau total duitnya lu dapet 6.000% ya guys ya. 6.000%. Kalau di BBRI lu dapat 7.000%. Oke, ternyata di investasi 15 juta di BBRI itu ternyata lebih besar hasilnya dibandingkan dengan PTBA dari sisi capitalnya guys ya. Tapi dari dividennya jauh banget guys. Lu di PTBA lu setiap tahun lu dapat cash 261 juta. Kalau dia bagiin 1.000 lagi ya kan, kalau 1.000 terus ya, mungkin tahun ini sih cuma 530. Tapi secara total keuntungan lu itu lebih untung di BBRI ternyata guys. Tapi kalau lu itu emang sukanya dividennya aja yang lu ambil, itu lu lebih untung di PTBA guys ya. Dia itu menjanjikan dividen yang sangat besar, setiap bulan itu 21 juta. Ya memang saham-saham batu bara itu hobi bagi dividen guys ya. Kalau perbankan itu dia pengembangan plus bagi dividen juga, tapi dividennya nggak sebesar di batu bara kayak gitu loh guys ya. Oke, kita coba 50 juta guys ya. 50 juta setelah 19 tahun itu dividennya ya lumayan lah guys. Sebulan lu dapat 7 juta 242, setahun 131 juta.
Sorry guys. Ini itu setahun 2 kali guys. Sorry guys. Salah guys ini guys. Salah guys, sorry guys. Ini harusnya ini ditambah ini, ya kan? Dibagi 12. Nah, ini yang bener guys. Karena dia bagiinnya itu sekarang BBRI itu baginya setahun 2 kali terus guys ya. Dari 2023 itu dia bagiin 2 kali. Sorry guys, ternyata lu dapat 14 juta guys sebulan ya guys ya. Sebulan. Kalau PTBA kalau 50 juta itu lo sebulan dapatnya 72 juta ya. Memang tetap lebih besar batu bara guys ya, tetapi total duit lu jauh guys, 3,5 miliar lawan 3,007 miliar ya, selisih 500 juta ya guys ya. Jadi total duitnya lebih untung BBRI ya guys ya. Seperti itu guys ya. Jadi lu invest 50 juta, lu di sebulannya itu dibayar 14.700.000. Kalau di PTBA lu invest 50 juta, lu dibayar sebulan 72 juta. Jadi dividennya itu setelah 19 tahun itu ngalahin total investasi awalnya guys, sebulan ya guys ya, sebulan ya. Kalau di BBRI lebih kecil. Ya gitu guys ya. Mungkin sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.